Tahukah kalian kalau otak kita itu bisa terus berubah dan beradaptasi, bahkan setelah cedera? Dulu, ilmuwan mengira otak berhenti berkembang setelah remaja, tapi penelitian terbaru membuktikan sebaliknya. Kemampuan luar biasa ini disebut neuroplastisitas dan jadi dasar penting dalam dunia fisioterapi, terutama pada pendekatan konsep bobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Sabin Fadia dengan NPM 2406441783. Saya berasal dari kelas B, terapi latihan lanjut. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu review video yang dijelaskan oleh Dr. Laura Boyd dengan materi neuroplastisitas. Pasti kalian bakal bingung apa itu neuroplastisitas. Kemajuan ilmu saraf menunjukkan bahwa otak manusia tidak bersifat statis, melainkan terus berubah sepanjang hidup melalui proses yang disebut neuroplastisitas. Menurut Profesor Laura, perubahan ini terjadi sebagai respon terhadap aktivitas, perilaku, pengalaman, dan pembelajaran baru. Bahkan pada orang dewasa, otak mampu mengatur ulang koneksi antara neuron sehingga mendukung pembelajaran dan pemulihan setelah cedera otak seperti stroke. Neuroplastisitas bekerja melalui 3 mekanisme utama, yaitu perubahan kimia otak, perubahan struktur otak, dan perubahan fungsi antara wilayah otak. Perubahan kimia terjadi di tingkat sinapsis, tempat neurotransmitter mengirimkan sinyal antara neuron. Perubahan struktural melibatkan pertumbuhan atau pengurangan dendrit yang menghubungkan neuron, sedangkan perubahan fungsional terjadi ketika berbagai area otak berkoordinasi lebih efektif dalam melakukan tugas tertentu. Proses ini menjelaskan bagaimana memori jangka pendek dikonsolidasikan menjadi memori jangka panjang, serta mengapa tidur penting untuk memperkuat pembelajaran. Prof. Boyd menekankan bahwa otak manusia terus beradaptasi, namun kapasitas plastisitas ini bergantung pada pengalaman dan perilaku sehari-hari. Faktor seperti stres kronis dan kadar kortisol tinggi dapat menurunkan kemampuan otak untuk belajar dengan baik. Karena menghambat produksi brain-derived neuropathy factor atau BDNF, protein yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel saraf. Sebaliknya, tidur cukup, meditasi, dan olahraga rutin terbukti menurunkan kadar kortisol, meningkatkan BDNF, serta memperkuat kemampuan belajar. Penelitian Boyd ini menunjukkan bahwa latihan fisik intensitas sedang hingga tinggi sebelum belajar dapat meningkatkan kemampuan otak dalam memproses informasi baru. Dalam eksperimennya, individu yang bersepeda intens selama 9 menit menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembelajaran motorik dibandingkan kelompok yang beristirahat. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga dapat menyiapkan otak agar lebih siap belajar melalui meningkatkan aliran darah, neurotransmitter, dan faktor pertumbuhan saraf. Namun, hasil pembelajaran tidak seragam bagi semua individu karena adanya perbedaan genetik, terutama gen yang mengatur dopamin, neurotransmitter penting dalam motivasi dan pembelajaran. Orang dengan 2 salinan gen dopamin yang identik atau homozigot merespon lebih baik terhadap latihan fisik dibandingkan mereka yang heterozigot. Oleh itu, Dr. Boyd menyoroti pentingnya pendekatan pembelajaran dan personalisasi yang mempertimbangkan faktor genetik, pengalaman masa lalu, dan kondisi individu. Kesimpulannya, neuroplastisitas ini adalah dasar dari pembelajaran yang berupa perilaku manusia. Otak terus berubah mengikuti pengalaman, baik arah positif maupun negatif. Gaya hidup sehat, tidur yang cukup, pengelolaan stres, dan olahraga teratur merupakan strategi efektif untuk menjaga kesehatan otak dan maksimalkan kemampuan belajar. Setiap individu memiliki pola otak yang unik, hingga pengalaman belajar yang efektif perlu disesuaikan secara personal agar hasilnya optimal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.